Saya tidak pakai. Baik, Pak Ibu, hari ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik bagi kita semua, yaitu tentang penerapan pembelajaran virtual inovatif dan ramah anak. Harapan kami nanti, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, bisa memilih model dan media pembelajaran apa yang paling efektif dan bisa diterapkan di kelas. Ini ada profil singkat saya, tadi sudah dibacakan oleh moderator. Kita lanjut aja ya. Ya. Untuk materinya ini, jadi ada yang namanya virtual learning. Nah, dalam pembelajaran saat ini, memang mau tidak mau kita harus manfaatkan virtual learning, ya, atau pembelajaran berbasis internet. Dapat dicermati bahwa ciri-ciri pembelajaran yang menerapkan konsep virtual learning yang pertama adalah adanya keterpisahan antara guru dan murid, kemudian adanya sistem belajar yang terbuka, yaitu akses, kemudian juga sumber belajar, juga alur proses belajar juga saling adanya keterbukaan. Kemudian ada memang masuk dalam basis jaringan. Pertanyaannya, mengapa kita harus menggunakan virtual learning? Virtual learning dikembangkan untuk menunjang pembelajaran tatap muka. Jadi bukan satuan terpisah, tapi melainkan adanya sebuah blended learning. Keduanya harus bersinergi agar adanya peningkatan kualitas pembelajaran di samping peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pendidikan. Nah, ada beberapa keuntungan jika kita menggunakan virtual learning dalam pembelajaran. Pertama, apabila akses terhadap internet tidak ada masalah, siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Kemudian yang kedua, siswa melakukan berbagai interaksi dan berkolaborasi, baik dengan sesama teman maupun dengan guru ataupun dengan warga sekolah yang lain. Nah, berikutnya, menambah keterampilan siswa, terampil dalam mengakses internet, dalam mencari informasi dan sebagainya. Kemudian materi online ini sangat mudah diupdate, dimodifikasi, dan adanya virtual learning ini mendorong siswa untuk selalu belajar aktif dan mengundang rasa ingin tahu mereka. Kemudian menyediakan berbagai pengalaman belajar dan mengakomodasi gaya siswa yang berbeda-beda, karena tadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, karena internet ini secara ekonomis, siswa dapat tetap tinggal di rumah tanpa harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan juga akomodasi, sehingga bisa menghemat biaya. Itu kalau kelebihannya. Di samping janji positif yang ditawarkan, dapat juga ada keterbatasan jika kita menggunakan pembelajaran berbasis virtual. Nah, ini terutama yang berada di daerah terpencil, tadi sudah disinggung oleh pemateri 1 ya, susah sinyal ini. Yang berikutnya, siswa diminta untuk bertanggung jawab penuh terhadap proses belajarnya, bagaimana cara dia mengumpulkan tugas harus tepat waktu. Kemudian menuntut adanya pelatihan bagi guru maupun siswa, karena memang pembelajaran virtual ini adalah untuk sebagian besar warga di Indonesia ini merupakan hal yang baru, jadi memang harus adanya pelatihan agar guru maupun siswa bisa terampil. Kemudian tidak ada mekanisme yang tepat untuk mengontrol kualitas. Ini maksudnya, jadi informasi yang ada di Google itu tidak sepenuhnya benar, dan inilah tugas guru memang untuk memfilter mana informasi yang benar dan mana yang kurang benar. Kemudian teknologi informasi tidak dapat menggantikan kehadiran pendidik dalam interaksi pembimbingan, gitu.
Kemudian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, tantangan yang sedang kita hadapi di sistem pendidikan kita, jika kita perhatikan bahwa sebelum pandemi, sekolah pada umumnya hanya memakai teknologi sebagai substitusi, sebagai lengkap ya, tergantung pada textbook, dan guru sebagai sumber informasi utama itu masih dominan. Nah, namun tiba-tiba sekolah harus mengadakan lompatan yang besar untuk menghadapi pembelajaran daring. Sayangnya lompatan-lompatan ini tidak dibarengi oleh kesiapan dan infrastruktur yang memadai. Yang terjadi di lapangan, meskipun telah menggunakan LMS atau telekonferensi, tetapi model mengajar guru masih sama, yaitu di kelas guru hanya mengajar dan duduk, siswanya hanya pasif ya. Padahal pengalaman belajar siswa saat berada di kelas dan saat pembelajaran virtual itu sangat berbeda. Nah, ada beberapa tahap integrasi teknologi di ruang kelas menurut model yang dikembangkan oleh Dr. Ruben. Model ini dikenal dengan nama model Summer. S yang pertama yaitu substitusi. Nah, pada tahap ini teknologi hanya berfungsi sebagai pengganti kertas dan pensil. Jadi tidak ada yang berubah dari cara mengajar seorang guru selain dari media elektronik yang dipakai menggantikan cara tradisional. Contohnya seperti ini. Semula dulu kalau pembelajaran langsung itu menggunakan kertas, jika pembelajaran online atau virtual menggunakan PowerPoint. Jadi tidak ada yang berubah dari cara mengajarnya. Kemudian di tahap yang kedua yaitu fragmentasi. Nah, sini sedikit berbeda, ada sedikit peningkatan baik dari sisi kualitas pembelajarannya ya. Jadi tingkat kualitas tugas dan presentasi. Contoh seperti ini, misalnya kalau tadi di yang substitusi di tahap pertama itu menggunakan PowerPoint untuk menjelaskan. Yang kedua di tahap augmentasi, contohnya seorang guru menggunakan PowerPoint disertai dengan adanya audio, kemudian ada diberikan video, ada juga diberi berlink. Ini bisa meningkatkan semangat siswa. Ketiga, pada tahap modifikasi. Nah, pada tahap ketiga ini terjadi transisi dari penggunaan teknologi sebagai substitusi tadi menjadi transformer belajar. Contohnya seperti ini. Jadi PowerPoint itu misalnya bisa dibuat berupa video. Buat video, kemudian video tadi dipresentasikan oleh siswa. Jadi sudah ada sedikit peningkatan. Dan di tahap yang terakhir yaitu tahap redefinisi, yaitu bagaimana teknologi dipakai untuk mentransformasi pengalaman belajar siswa. Nah, ini contohnya seperti ini. Ini membutuhkan perubahan mendasar dari segi pedagogik maupun dari framework kurikulum. Contohnya, siswa diminta untuk membuat video tadi ya, membuat video, kemudian videonya tadi berkolaborasi dengan teman-teman yang lain, dan dalam video itu langsung mencakup beberapa mata pelajaran, kemudian dipresentasikan lewat aplikasi Zoom maupun Google Classroom. Nah, virtual learning yang berkualitas adalah mereka yang telah mengadopsi tahap yang keempat ini, ya, ini redefinisi. Nah, kemudian pembelajaran kreatif dan inovatif seharusnya dilakukan oleh guru dalam upaya menghasilkan peserta didik yang kreatif. Tingkat keberhasilan guru dalam mengajar dilihat dari keberhasilan peserta didiknya. Sehingga dikatakan bahwa guru yang hebat atau teacher itu adalah guru yang bisa memberikan inspirasi. Ini adalah tingkatan seorang guru ya. Dan kualitas pembelajaran dilihat dari aktivitas peserta didik ketika belajar. Jika aktivitas dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti pelajaran. Kemudian
ini pembelajaran inovatif. Kalau bahasa sederhananya, inovatif berarti sesuatu yang baru. Jika dilihat dalam konteks pembelajaran, berarti guru harus bisa memunculkan buat pelajaran yang baru, yang lebih baik, sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Gambarannya, secara garis besar, pembelajaran inovatif dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, siswanya terlibat aktif dari berbagai macam kegiatan pada sebuah pembelajaran. Kemudian, guru menggunakan alat bantu media pembelajaran, semuanya untuk menarik perhatian siswa dan membangkitkan semangat mereka. Kemudian, guru juga menyediakan berbagai buku dan bahan ajar yang menarik, yang inovatif, yang anak-anak sukai. Kemudian guru juga menerapkan cara mengajar kooperatif, interaktif, kemudian inovatif yang membuat siswa semakin nyaman di kelas. Kemudian guru juga mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri. Ini dalam pemecahan suatu masalah. Tuh. Berikutnya, ini yang perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu. Untuk menyelenggarakan pembelajaran kreatif pada suatu institusi pendidikan, syaratnya adalah adanya pendidik yang kreatif dan inovatif. Nah, beberapa ahli itu menyebutkan ada beberapa ciri, tapi sebagian besar ini kita rangkum ada beberapa poin. Yang pertama, guru kreatif dan inovatif itu yang pertama adalah selalu punya ide yang fresh. Nah, ini seorang guru idealnya selalu mendapatkan ide baru yang membawa manfaat pada aktivitas bagi siswa dan aktivitas pengajarnya. Inilah sebabnya guru perlu meluangkan waktu untuk menambah wawasan agar mempunyai banyak referensi inovatif dalam kegiatan belajar mengajar. Kedua, tampil beda. Secara tampilan, para pendidik ini juga terlihat berbeda, jadi anti mainstream teman-teman, bandingkan dengan teman-teman yang lain, dengan rekan-rekan sesama guru. Biasanya guru yang kreatif dan inovatif itu lebih populer di mata-mata siswanya dan lebih dicintai oleh siswanya. Kemudian fleksibel, itu tidak membuat suasana kelas yang kaku. Guru kreatif bersikap lebih fleksibel. Meski demikian, mereka tetap memiliki mempunyai prinsip, namun tanpa melupakan bahwa setiap peserta didik mempunyai karakter dan kompetensi yang berbeda-beda. Yang berikutnya adalah supel, jadi mudah bergaul, kemudian lebih mudah memahami siswa, sehingga siswa sebagai sahabat, tidak ada jarak atau gap ya. Kemudian menyenangkan, keberadaan guru yang kreatif itu biasanya menyenangkan, punya selera humor yang tinggi, kemudian menciptakan suasana kelas yang tidak membosankan, tidak ada yang ngantuk di kelas kalau siswanya kreatif, gurunya yang kreatif ya. Kemudian sering bereksperimen, jadi pendidik yang kreatif itu tidak akan berhenti setelah kegiatan rutin mengajarnya. Dia akan selalu mencoba sesuatu yang baru, baik itu metode, model, kemudian training, ikut seminar, ikut workshop, ikut webinar dan sebagainya agar meningkatkan kompetensinya. Yang berikutnya, yang terakhir adalah cekatan. Itu maksudnya guru yang kreatif tidak suka menunda-nunda sesuatu, ya. Jadi tugas harus diselesaikan saat itu juga dengan cepat dan tepat. Tuh. Kemudian langkah-langkah untuk menciptakan pembelajaran inovatif ada 4 poin. Yang pertama, harus tahu dulu kondisi siswa, baik itu latar belakangnya bagaimana, kemudian status sosialnya seperti apa, pekerjaan orang tua apa. Ini sangat diperlukan agar nanti ketika guru memberikan pembelajaran itu bisa selaras kontekstual dengan dunia siswa. Ya. Kemudian yang kedua, dialog di awal tahun pelajaran. Jadi awal tahun guru bertanya pada siswa, pengennya nanti pembelajaran seperti apa sih, maunya seperti apa gitu, supaya sama-sama enak dan siswanya juga semakin senang
dalam pembelajaran. Yang berikutnya, yang terpenting dalam pembelajaran inovatif yaitu menonjolkan aktivitas siswa, guru hanya sebagai fasilitator. Kemudian menggunakan bahan-bahan lingkungan yang ada di sekitar. Kemudian keunggulan pembelajaran inovatif, pertama melatih siswa untuk mendesain suatu penemuan. Mereka juga akan berpikir secara kreatif, kemudian bisa memecahkan masalah secara realistis sesuai dengan keseharian mereka, kemudian mengidentifikasi kritikan, kemudian mengevaluasi hasil pengamatan, kemajuan siswa dalam berpikir juga berkembang dan dapat membuat pendidikan sekolah lebih relevan dengan kehidupan khususnya dunia kerja. Jadi memang benar-benar kontekstual ini jika guru menggunakan pembelajaran yang inovatif. Nah, kemudian Bapak Ibu semuanya, di model pembelajaran kooperatif yang berbasis konsep sekolah ramah anak itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, dari sikap terhadap siswa. Siswanya diperlakukan secara adil, baik itu laki perempuan, cerdas, lemah, anaknya orang kaya, anaknya yang miskin, pejabat, cacat ataupun sehat, kemudian apapun lah, pokoknya benar-benar diperlakukan sama. Kemudian norma agama juga dijunjung tinggi, norma sosial, budaya, kemudian sayang dengan siswa, tidak ada kekerasan di situ dan sangat menghormati hak-hak, baik itu hak anak, hak guru, hak pendidik dan sebagainya, seluruh warga sekolah yang ada di situ. Yang kedua, metode pembelajarannya itu memang benar-benar didesain agar siswa itu merasa enjoy, merasa senang, merasa nyaman di kelas. Akhirnya mereka juga sangat aktif dan berpartisipasi yang pada akhirnya akan menambah prestasi mereka. Kemudian untuk penataan kelas, siswa juga dilibatkan, baik itu mengenai dekorasi ataupun jangan kelas, kemudian bangku-bangku juga disesuaikan. Jadi antara siswa kelas 1 yang masih kecil dengan siswa kelas 6 pun posisi mejanya kalau bisa disesuaikan agar siswa bisa nyaman di kelas. Itu. Kemudian lingkungan yang sehat. Siswa juga dilibatkan dalam menciptakan bagaimana lingkungan yang sehat itu. Jadi ada air yang bersih, ada higienis, sanitasi juga, fasilitas kebersihan juga kesehatan. Semuanya konsep dengan baik, dengan rapi. Kemudian aturan juga sangat tegas dalam masalah kebersihan dan kesehatan. Benar-benar dijaga. Nah, Bapak Ibu, yang berikutnya ini ada beberapa macam media pembelajaran yang bisa Bapak Ibu pilih, Bapak Ibu gunakan. Ini kami rangkum dari beberapa sumber. Yang paling sederhana itu mungkin kita bisa menggunakan poster, Bapak Ibu. Nah, poster ini juga disesuaikan dengan kondisi siswanya. Ada beberapa macam fungsinya. Untuk menyampaikan informasi sebagai bahan diskusi atau pertanyaan, kemudian merekam proses hasil belajar siswa. Jadi di dalam poster ini bisa dimodifikasi tergantung dari kebutuhan. Dia pembelajaran yang kedua yaitu papan atau buku interaktif. Nah, ini mengajak siswa terlibat dalam pembelajaran. Salah satu cara agar siswa tidak bosan menjadi antusias adalah membuat media pembelajaran yang interaktif. Ya, jadi misalnya guru menciptakan poster, kemudian dari poster itu tadi siswa bisa melipat bagian tertentu, kemudian bagian yang ada di poster bisa ditambahkan oleh siswa-siswa yang lain. Jadi menimbulkan kreativitas anak. Baik itu papan yang digital maupun papan konvensional ya. Berikutnya plat peraga. Nah ini sudah tidak asing bagi kita. Kita SD juga kita sudah, saya rasa semuanya tahu. Ini ada torso ya. Torso ini bagian-bagian tubuh manusia itu ya, dari ketiga dimensi. Kemudian ada juga alat peraga matematika dan lain sebagainya.
Nah, yang tidak kalah seru Bapak Ibu, yang mungkin juga perlu kita coba, yaitu kita menggunakan lagu Bapak Ibu. Nah, memanfaatkan lagu-lagu yang sudah dikenal oleh siswa. Saya yakin semuanya mereka juga senang sekali dengan lagu-lagu. Ini ada beberapa artis yang saya yakin Bapak Ibu tahu ya. Itu ada satu yang ya. Halo, saya dengar suara saya? Terdengar jelas, Pak. Iya, baik. Mohon maaf. Saya lanjutkan ya. Ini ada beberapa macam. Jadi lagu itu bisa dirubah liriknya sesuai dengan apa materi yang akan diajarkan. Kemudian juga ada virtual, yaitu video. Ya, siswa ada dua macam, bisa sebagai konsumen dan juga bisa sebagai produser. Kalau konsumen, mereka hanya menonton, kemudian menjelaskan diskusi dari isi video itu. Sedangkan jika sebagai produsen, siswa diminta untuk membuat atau memproduksi video dan presentasi hasil video itu. Ini salah satu di channel YouTube saya, ada video belajar inovatif, nanti teman-teman juga bisa melihatnya. Nah, berikutnya, yang tidak kalah seru yaitu dengan menggunakan permainan. Saya yakin semuanya suka dengan main, baik itu yang masih kecil maupun sudah dewasa, semuanya tidak ada yang tidak suka dengan bermain. Nah, untuk itu salah satu media yang efektif dalam virtual inovatif ramah anak adalah dengan metode bermain. Main ada macam-macam di sini. Jadi kalau dalam bentuk aktivitas itu contohnya ada ice breaking, adanya senam, terus peta umpet, dan lain-lain. Kemudian permainan kartu atau papan itu ada monopoli, kemudian ada ular tangga, dan ada jelajah Nusantara. Kemudian berbasis alat ada enggrang, ada yoyo, bakyak. Kalau mainan berdasarkan berbasis digital itu ada Mobile Legends, ada Free Fire, Pokemon Go, kemudian PUBG dan sebagainya. Itu bisa kita adopsi juga sebagai media pembelajaran. Kemudian ini yang berikutnya adalah aplikasi berbasis teknologi. Di media pembelajaran yang memanfaatkan sistem teknologi informasi, komunikasi dengan jangkauan yang luas, cepat, efektif, dan efisien, ini sangat digunakan di era 4.0 sekarang ini. Nah, Bapak Ibu, selain apa yang saya paparkan tadi, pemerintah melalui Mendikbud juga bekerja sama dalam membangun platform menyediakan aplikasi pembelajaran daring. Ada sedikitnya 12 aplikasi yang bisa Bapak Ibu manfaatkan dalam pembelajaran. Ini ada Rumah Belajar ya, ada Meja Kita, kemudian I Can Do. I Can Do ini gitu ya, semacam ada banyak mini game gitu. Kemudian Indonesia X, teman-teman bisa melihat video tutorial di situ, banyak. Ada Google for Education untuk sinyal atau koneksi Anda cocok. Kemudian ada Kelas Pintar, di situ banyak sekali materi-materi. Kemudian ada Microsoft Office 365, Wiper, dan ada juga Ruang Guru. Ini saya yakin semua juga dikenal dengan Ruang Guru. Kemudian teman-teman juga bisa memilih ada Sekolahmu, ada Zenius, ada Cisco Webex. Itu bisa di teman-teman ya. Itu juga ada aplikasi pembelajaran virtual yang secara gratis. Ini Google Classroom ini punya banyak sekali macamnya yang sangat direkomendasikan oleh para ahli classroom dalam belajar virtual karena lengkap kali. Kemudian ada Edmodo, Zoom, kemudian ada Schoology, Savvy Malink, kemudian ada Moodle. Dan juga teman-teman bisa
akan mengoptimalkan sosial media dalam belajar virtual. Nah, ini ada macam-macam media sosialnya, media pembelajaran. Ada Facebook, ada Google Meet, kemudian YouTube, Link ID, kemudian ada Twitter, Reddit, kemudian ada kemudian Pinterest, WhatsApp, TikTok, kemudian ada Instagram, ada Line, ada Telegram. Bisa dipilih, disesuaikan dengan kondisi dan situasi masing-masing siswa. Gitu. Kemudian Bapak Ibu, keberhasilan guru dalam melakukan pembelajaran dalam situasi pandemi COVID-19 ini tergantung dari kemampuan guru dalam berinovasi dan merancang, kemudian meramu materi pembelajaran dan aplikasi apa yang sesuai dengan materi dan metode. Aktivitas merupakan kunci seorang pendidik untuk dapat memotivasi siswanya tetap semangat, gembira dalam virtual inovatif yang semoga COVID-19 ini cepat berlalu sehingga proses pembelajaran bisa seperti sedia kala dengan kehadiran guru dan siswa yang saling berinteraksi langsung. Amin, amin ya rabbal alamin. Sementara saya cukupkan materi dari saya kembalikan ke moderator.